Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai teknik harga bayangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi regional. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Igusti Agung Dewi Diantara dengan NIM 301. Kemudian saya sendiri Kadek Rizky Bimantara dengan NIM 303. Yang ketiga ada Kadek Cantika Serawan dengan NIM 273. Yang keempat ada Imade Rinaldi Prasetya dengan NIM 158. Dan yang terakhir ada Imade Puspakusuma dengan NIM 140. Adapun materi yang kami bawa, yang pertama itu pengertian harga bayangan, yang kedua harga bayangan dalam kaitannya dengan optimalisasi alokasi sumber daya, yang ketiga ada perhitungan dalam penentuan harga bayangan beserta manfaatnya perhitungan dalam penentuan harga bayangan, dan yang terakhir adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan harga bayangan. Baik, materi yang pertama akan saya bahas yaitu adalah pengertian harga bayangan. Nah, jadi harga bayangan adalah harga yang mewakili nilai sosial yang sesungguhnya di pasar persaingan sempurna, di mana harga bayangan besarannya hampir mendekati harga pasaran. Secara teoritis, yang harus kita ketahui adalah harga bayangan digunakan untuk pemilihan atau evaluasi proyek apapun, atau dalam hal ini untuk panduan dalam merumuskan kebijakan ekonomi apapun. Ini adalah pengertian sederhana dari harga bayangan yang bersifat sangat fundamental. Kemudian harga bayangan digunakan untuk menyesuaikan harga pasaran dari beberapa faktor produksi atau hasil produksi, di mana harga bayangan terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adapun hal tersebut yang pertama yaitu adalah perubahan perekonomian bersifat dinamis dan kondisi yang tidak mampu diatasi hanya dengan mekanisme pasar. Yang kedua adalah adanya proyek terlalu besar dan tersembunyi menimbulkan adanya perubahan harga pasar. Dan yang terakhir adanya penyimpangan harga yang disebabkan oleh kebijakan tarif. Selain itu, harga bayangan sering digunakan adalah harga bayangan yang terhadap faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah modal, yang kedua devisa, yang ketiga penerimaan negara yang bebas untuk dialokasikan, yang keempat tenaga kerja, dan yang terakhir yang tentunya adalah pangan. Materi selanjutnya yaitu harga bayangan dalam kaitannya dengan optimalisasi alokasi sumber daya. Harga bayangan adalah harga equilibrium yang sesuai dengan tingkat aktivitas yang mewakili pilihan optimal pada setiap elemen yang terbuka terhadap segala pilihan. Oleh karena itu, harga bayangan mencerminkan pilihan optimal yang telah dibuat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dimanfaatkan dalam membuat pilihan lebih lanjut. Hal ini tercantum pada Journal of Agricultural and Research Economics Vol 27 nomor 2 bulan Desember 2002. Harga bayangan kemungkinan hanya terjadi dalam bayangan masyarakat yang bersifat rasional. Apabila dalam masyarakat terjadi harga yang tidak memenuhi persyaratan, maka harga tersebut tidak dapat digunakan dalam perencanaan dan evaluasi proyek, khususnya proyek makro. Proyek makro adalah proyek yang manfaat dan pengorbanannya ditinjau dan diperhitungkan bagi masyarakat dalam arti keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan pembangunan ekonomi dan tujuan evaluasi proyek adalah efisiensi efektivitas penggunaan sumber daya ekonomi secara optimal. Maka dalam evaluasi proyek makro hendaknya menggunakan harga bayangan. Harga pasar sering tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya dan oleh karenanya tidak dapat digunakan dalam evaluasi proyek makro. Sebab harga yang terjadi di pasar atau dalam praktiknya yaitu yang pertama mengalami increasing return to scale. Perusahaan monopolistik yang mengalami increasing return to scale, maka marginal revenue-nya tidak sama dengan penerimaan rata-rata atau average revenue sama dengan AR. Jadi tidak memenuhi syarat alokasi sumber daya yang optimal karena MC sama dengan P dikali 1 dikurang 1 per E, di mana MC sama dengan marginal cost, P sama dengan harga, dan E adalah elastisitas. Yang kedua mengalami technological external effect, yaitu pembangunan proyek-proyek infrastruktur mempunyai efek menaikkan pendapatan sektor lainnya dan atau menurunkan ongkos rata-rata atau average cost sama dengan AC. Yang ketiga sering terjadi ketidakpastian atau uncertainty. Ketidakpastian itu contohnya adalah perubahan harga impor atau ekspor, transportasi, dan peraturan pemerintah. Baik, materi berikutnya adalah perhitungan dalam penentuan harga bayangan beserta manfaatnya perhitungan dalam penentuan harga bayangan. Perhitungan dalam penentuan harga bayangan dapat dilakukan dengan dua metode, yakni yang pertama, metode equilibrium umum. Penentuan harga bayangan dengan menggunakan metode ini terbilang sulit, sebab metode ini menuntut adanya
pengumpulan data seluruh faktor dan harga bayangannya yang dinyatakan dengan menggunakan lambang-lambang aljabar, kemudian dijumlahkan untuk keseluruhan perekonomian. Penilaian terhadap harga bayangan bisa dilakukan dengan dua metode, ini saling berkaitan. Kedua metode tersebut adalah metode coba dan salah dan metode sistem AT. Metode coba dan salah merupakan metode yang penilaiannya dengan menghitung angka prioritas semua proyek investasi dan mencari sudahkah suatu pasar sudah mencapai equilibrium. Metode kedua yang dapat dilakukan untuk menilai harga bayangan adalah metode sistematik. Metode ini dilakukan ketika metode coba dan salah gagal diterapkan. Lalu yang kedua ada metode equilibrium parsial. Metode ini menerapkan harga bayangan untuk modal, huruf, dan devisa secara terpisah. Perhitungan harga bayangan modal. Yang pertama, hitungan harga bayangan modal menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran modal. Yang digunakan sebagai shadow price modal adalah social opportunity cost faktor modal. Opportunity cost adalah benefit yang dikorbankan oleh karena sejumlah sumber telah digunakan untuk kegiatan lain, misalnya kegiatan X, dan bukan untuk kegiatan Y. Perhitungan harga bayangan modal memiliki kesulitan di negara berkembang seperti yang pertama, menganggap enteng nilai dari modal di dalam perekonomian. Lalu yang kedua, perhitungan produk marginal cukup sulit untuk dilakukan sebab proyek-proyek memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, perhitungan suku bunga bayangan cukup menyulitkan sebab di dalamnya terkandung angka indeks ganda. Lalu yang keempat, penentuan harga tenaga buruh. Selanjutnya, shadow weight social opportunity cost. Tenaga tidak didik yang diperlihatkan pada proyek X adalah nilai produksi yang dikorbankan dalam kegiatan lain. Karena tenaga itu dipekerjakan di proyek X, di dalam berkembang sering timbul masalah pengangguran baik terbuka maupun terselubung. Mengingat seorang penganggur adalah orang yang tidak berproduksi, maka shadow weight atau upah yang sebenarnya adalah sama dengan nol. Contohnya, misalkan sebuah proyek pembangunan prasarana transportasi memperkirakan tenaga terdidik dari golongan berasal dari buruh tani yang produk marginal yang dikonsumsi saat bekerja di sektor pertanian di pedesaan diperkirakan sebesar Rp3.000 per bulan. Upah yang akan dibayarkan oleh pihak proyek sebulan sebesar Rp7.500. Upah tersebut terdiri dari Rp7.000 merupakan nilai konsumsi, Rp500 merupakan unsur pajak. Simpanan telah dihitung menilai sosial 12% setahun. Shadow weight tenaga kerja tak terdidik tersebut antara lain produk marginal yang dikonsumsi setahun sama dengan 3.000 kali 12 sama dengan 36.000. Upah sebulan yang akan dibayar di proyek sebesar Rp7.500, di mana Rp7.000 adalah konsumsi dan Rp500 adalah pajak. Jadi upah setahun sama dengan 7.500 dikali 12 yaitu 90.000, dikurangi pajak yaitu 90.000 dikurangi 6.000 sama dengan 84.000. Maka kenaikan konsumsi setelah bekerja di proyek adalah 84.000 dikurang 36.000 dikurang 48.000. Lalu nilai sosial kenaikan konsumsi 48.000 dikali 12% sama dengan 5.760. Shadow weight tenaga kerja tersebut produk marginal ditambah nilai sosial keseluruhan SW sama dengan 36.000 plus 5.760 sama dengan 41.760. SW dalam persen yaitu 41.760 per 90.000 dikali 100% sama dengan 46,4%. Shadow weight tenaga kerja tak terdidik atau penganggur minimal sebesar hasil yang diperoleh apabila tambahan konsumsi pada saat bekerja di proyek diinvestasikan. Bila tenaga kerja penganggur artinya tenaga kerja tak terdidik tersebut diasumsikan tidak mempunyai produk marginal atau produk marginal sama dengan 0. Maka kenaikan konsumsi adalah 84.000 dikurang 0 rupiah sama dengan 84.000. Nilai sosial kenaikan konsumsi sama dengan 84.000 dikali 12% sama dengan 10.080 rupiah. Jadi shadow weight tenaga tersebut pada proyek sama dengan produk marginal ditambah nilai sosial kenaikan konsumsi sama dengan 0 rupiah ditambah 10.080 rupiah sama dengan 10.080 rupiah. Jadi shadow weight dalam persen sama dengan 10.080 rupiah per 90.000 dikali 100% sama dengan 11,2% dari upah finansial. Baik, selanjutnya itu mengenai materi penentuan kurs devisa. Jadi, kurs devisa bayangan sangat penting bagi negara yang sedang mengalami permasalahan dalam neraca pembayaran. Harga bayangan untuk nilai valuta asing adalah nilai resmi yang ditentukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dikali dengan faktor konferensi. Shadow price devisa merupakan nilai suatu tukar implisit. Nilai tukar implisit itu merupakan suatu koefisien untuk menilai semua jenis barang dan jasa yang bersifat tradable atau tradable goods. Tradable goods sendiri adalah jenis barang dan jasa yang bersifat yang pertama, sekarang diimpor atau diekspor. Yang kedua, bersifat pengganti yang erat hubungannya dengan barang yang diimpor atau diekspor. Yang ketiga, jenis barang atau jasa tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
yaitu syarat pertama dan kedua, oleh karena adanya kebijakan pemerintah yang melarang ekspor impor jenis barang atau jasa tersebut. Untuk menentukan shadow price, faktor dan benefit yang bersifat tradable didasarkan pada border price dari faktor dan benefit tersebut. Border price sendiri adalah harga perbatasan dinyatakan dalam devisa atau jumlah dolar. Untuk barang yang diimpor, border price adalah harga chief atau tidak termasuk pajak seperti bea masuk, pajak impor, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk barang yang diekspor, border price adalah harga FOB. Chief sendiri merupakan kepanjangan dari cost, insecure, and freight yang memiliki pengertian yaitu harga barang import di pelabuhan dalam negeri yang mencakup harga barang itu di luar negeri ditambah asuransi pengiriman dan ongkos pengiriman. Sedangkan FOB merupakan kepanjangan dari Free on Board, yaitu adalah harga barang di pelabuhan dalam negeri siap untuk diekspor. Selanjutnya itu mengenai contoh perhitungan shadow price devisa. Misalkan, suatu proyek penghasil tekstil merencanakan akan memproses 1 ton kapas setiap tahun. Kapas sebagai bahan baku diperoleh dari mengekspor dengan harga chief sebesar $3,50 per kilogram. Setelah dihitung, ternyata shadow exchange rate diperoleh sebesar Rp11.880 per $1 di atas nilai tukar resmi sebesar Rp9.000 per $1. Social opportunity cost penggunaan kapas dalam proyek yang sama dengan 1 ton dikali $3,50 dikali Rp11.880 sama dengan 1.000 kg dikali $3,50 dikali Rp11.880 sama dengan yaitu Rp41.580 per tahun. Angka ini akan dimasukkan dalam arus biaya proyek itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai teori shadow exchange rates. Teori shadow exchange rates dihitung berdasarkan pengalaman dengan mengukur pengeluaran yang dibuat negara yang bersangkutan dengan devisa tambahan yang diperoleh dalam 2-5 tahun. Misalkan, dalam 2 tahun terakhir negara tersebut membeli barang Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sampai dengan ditambah Qn sama dengan sigma Qi. Maka pembelian di masa mendatang tidak jauh berbeda dengan pola pembelian tersebut. Jadi jika border price barang I dilambangkan dengan I dolar, maka nilai tambah pengeluaran devisa adalah IQ1 dolar ditambah 2Q2 dolar ditambah 3Q3 dolar sampai dengan NQN dolar yang menghasilkan sigma IQI dolar. Jadi nilai dalam mata uang setempat adalah P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 sampai dengan Pn dikali Qn yang akan menghasilkan sigma Pi dikali Qi, di mana P merupakan adalah harga jual barang di dalam negeri. Sedangkan apabila harga jual dalam negeri suatu jenis barang tradable-nya naik di atas harga chiefnya dalam dolar kali nilai tukar resmi, maka harga jual yang tinggi itu akan ditekan turun ke tingkat semula karena adanya persaingan impor. Jadi apabila tidak berlaku perdagangan bebas, maka kebijakan-kebijakan pemerintah diberlakukan pada suatu negara, terutama dalam hal pembatasan impor. Dengan adanya kebijakan ini, harga jual barang tradable ditingkatkan di atas nilai lawan border price-nya. Maka hasil pembagiannya berupa sigma Pi dikali Qi per IQI dolar, yang hampir selalu lebih tinggi dari nilai tukar resmi. Materi keempat itu mengenai manfaat harga bayang. Jadi harga bayangan ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu dalam evaluasi proyek. Harga bayangan mampu membantu dalam mengevaluasi suatu proyek. Contohnya adalah perhitungan harga bayangan terhadap modal. Yang kedua, dalam kebijakan pemerintah. Adanya harga bayangan akan mampu membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah harga bayangan terhadap upah tenaga kerja. Dan yang terakhir, dalam hal perencanaan. Dalam hal perencanaan, harga bayangan berfungsi guna mengatasi segala jenis kesulitan yang dihadapi suatu negara. Contohnya adalah harga bayangan terhadap kurs devisa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baiklah, selanjutnya ada materi masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan harga bayangan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penentuan harga bayangan adalah yang pertama, kesulitan dalam mendapatkan sumber data yang nantinya digunakan untuk membuat harga bayangan. Yang kedua, ketidakseimbangan penuh dalam keuntungan nilai intrinsik suatu faktor atau produk dalam semua pasar membuat gagasan harga bayangan yang sama dengan nilai intrinsik yang bersifat arbitrer atau tidak tetap. Yang ketiga, harapan bayangan yang bisa bersifat tidak menentu, sebab adanya anggapan bahwa adanya keseimbangan pekerjaan penuh di dalam keseluruhan perekonomian. Yang keempat, konsep harga bayangan yang bersifat statis, tidak sesuai dengan kenyataan bahwa investasi mampu mempengaruhi nilai intrinsik dan mampu membuat harga bayangan yang berubah. Yang selanjutnya, kesulitan dalam menghitung produktivitas marginal membuat kesulitan dalam menentukan harga bayangan. Keenam, pemerintah membeli input sesuai dengan harga pasar, namun dalam mengevaluasi suatu proyek pemerintah menggunakan harga bayangan. Yang ketujuh, harga bayangan sulit untuk ditetapkan tetapkan terhadap proyek yang bersifat padat modal, sebab proyek tersebut banyak membeli input suatu sesuai dengan harga pasar dan bukan sesuai dengan harga bayangan. Yang ke-8, adanya perlakuan monopoli oleh pemerintah terhadap suatu produk seperti listrik, air, bahan bakar, dan lainnya yang ditetapkan berdasarkan biaya alternatif sosial. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.